Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam Anda menyaksikan video ini. Ketemu lagi dengan saya, Kisami Haji, praktisi supranatural, advisor, intuisi, dan astral, guru besar dari Paguyuban Asma Jati Kusuma. Kali ini saya akan membahas tentang critical cortex ya, yang menciptakan belief system. Jadi ada satu case yang memang baru terjadi juga mungkin, atau memang teman-teman juga alamin. Jadi kalau orang yang percaya dengan sesuatu klinik ya, kita bilang jauh usah percaya, itu nggak akan bisa menyembuhkan dia ya. Jadi kalau orang percaya bahwa dirinya disantet atau segala macam, terus kita obatin dengan logika, itu nggak akan masuk ya, karena critical cortex-nya menolak ya. Jadi menolak itu yang justru dia tidak akan percaya kepada kita, bahkan dia mencari orang yang persepsinya harus sama dengan dia, baru dia percaya. Jadi misalnya ada orang yang bermimpi bahwa rumahnya hajatan, yang konotasinya kalau di dalam mimpi orang hajatan itu akan terkena masalah, atau bermimpi berak ya, jadi kotoran lah, buang kotoran ya. Jadi dalam mimpi itu konotasinya bahwa akan ada barang yang hilang atau segala macam. Nah, saat dia bertanya kepada saya bilang nggak usah percaya begitu, yang penting kita percaya aja bahwa segala sesuatu hanya bunga mimpi. Jadi kita tetap berpikir positif thinking aja, dan itu tidak akan menyelesaikan masalah. Nah, kenapa tidak akan menyelesaikan masalah? Karena critical cortex-nya menolak. Jadi apapun yang dia percaya, apapun yang dia yakini, dia meminta validasi. Jadi validasi itu yang memang dibutuhkan dia. Jadi kalau validasinya tidak sesuai apa yang dibutuhkan dia, itu akan tertolak. Jadi critical cortex-nya nggak akan masuk. Jadi nggak akan terbuka pintunya. Nah, jadi untuk mengobati atau memberikan saran kepada orang-orang yang belief sistemnya seperti itu, supaya critical cortex-nya juga terbuka, ya mau nggak mau kita ikutin dulu alurnya. Kalau dia kepengennya begitu, ya kita harus begitu juga. Maka disinilah kadang-kadang maaf ya, orang lebih percaya kepada sesuatu yang memang nggak jelas ya, kepada dukun, bukan praktisi yang memang sudah menjalani segala macamnya. Jadi kepada ya tapi nggak bisa dibilang juga ya, karena memang kalau ada yang menjual pasti ada yang membeli ya, ada yang membeli ya ada yang menjual gitu kan. Jadi kita harus pintar-pintar, jadi sematlah dalam berspiritual. Jangan percaya kepada segala sesuatu yang memang belum terbukti ya kenyataannya. Jadi dan kita juga tidak membutuhkan validasi dari orang. Kehidupan kita tuh kita yang menjalani. Kalau kita masih membutuhkan validasi dari orang, maka justru sebenarnya kehidupan kita sendiri dikendalikan oleh orang. Jadi kalau kita bermimpi ini nanti terjadinya begini, ya bagi saya ya saya harus mengikuti dulu ya. Ya terlepas jual beli tadi, yang jelas akan mengikuti dulu supaya apa? Critical cortex-nya terbuka. Saat critical cortex-nya terbuka, dia percaya kepada saya, ya dia menciptakan belief system. Nah, belief system itulah yang akan mengobatin dia sebenarnya. Tapi kalau saya bilang ya itu jangan dipercaya ya, kalau memang konotasinya akan terjadi masalah atau segala macam, ya bilang aja di dalam alam bawah sadar kita bahwa kita akan dapat rezeki besar, itu gak akan menyelesaikan masalah. Saat kita bilang begitu, itu justru malah memperburuk suasana, karena dia belief sistemnya lebih percaya kepada orang lain yang berbicara bahwa dia dikerjain orang, dia belief system mengatakan bahwa dia disantet orang, dia belief system percaya bahwa dia itu ada yang mau menghancurkan. Nah, sedangkan saya bilang jangan percaya kepada segala sesuatu itu, dia tidak akan percaya, dan dia akan mencari orang yang sefrekuensi sama dia, yang mengatakan bahwa itu benar akan terjadi masalah. Nah, itu validasi itu yang justru berbahaya buat diri dia sendiri. Saat dia percaya itu, maka sebenarnya kehidupan dia sudah hancur dengan belief system itu sendiri.
Nah, jadi kenapa saya cerita gini supaya teman-teman lebih smart dalam berspiritual, lebih pintar dalam mencari panuntun ya. Jangan percaya kepada orang, jangan keheranan, jangan kagetan lah bahasanya, ke orang bisa begini tiba-tiba kaget, itu enggak perlu ya. Carilah guru sejati, itu enggak perlu dicari, guru itu adanya di dalam diri sendiri. Nah, kalau belief sistemnya, critical cortex-nya teman-teman percaya bahwa guru itu ada di dalam sini, maka dia akan menciptakan belief system yang luar biasa, dan dia akan menjadi servo mekanisme yang akan menuntun ya, menuntun, membimbing, dan mengarahkan kepada tujuan yang jelas ya. Jadi sekali lagi, kita tidak membutuhkan validasi dari orang, karena kehidupan kita adalah kita yang memvalidasinya sendiri. Berbeda dengan vibrasi yang memang saat kita merasa berkelimpahan, kemakmuran, ya memang terkadang kita memberikan segala sesuatu itu terlepas dari tulus atau tidaknya, atau ikhlas atau tidak. Kadang-kadang memang lingkungan itu memvalidasi kita bahwa dia orang kaya. Nah, maka dari vibrasi yang seperti ini, ya semakin banyak orang memvalidasi bahwa kita adalah orang kaya, maka afirmasi akan menjadi afirmasi dan manifestasi yang benar-benar alam semesta itu akan memproses, ya teman-teman akan jadi benar-benar jadi kaya. Nah, itu boleh validasi seperti itu. Jadi kalau validasi yang dengan mimpi ya, atau kata orang, katanya, jare sono, jare sini, jare mbah ini, jare se ini, akhirnya jadi setan ya kan yang berbicara di situ. Ya, validasi seperti itu tidak baik ya. Kita membutuhkan validasi yang benar-benar validasi seperti yang saya bilang tadi. Jadi vibrasi yang kita sebarkan ya, misalnya berkelimpahan kemakmuran, dengan sedekah, dengan memberi makan orang, segala macam, sampai lingkungannya atau masyarakat sekitar memvalidasi bahwa benar-benar itu orang kaya, orang yang dermawan atau segala macam, maka itu akan membentuk suatu afirmasi dari semua orang dan membentuk suatu manifestasi yang benar-benar mewujudkan afirmasi itu dari alam semesta. Jadi alam semesta itu juga menangkap vibrasi-vibrasi dari validasi sekitarnya. Jadi bukan vibrasi dari diri kita sendiri, juga vibrasi dari orang lain ya. Mudah-mudahan edukasi kali ini bisa menambah wawasan ilmu hikmah ya. Semoga ini bermanfaat. Ilmu katon mesti kedelang, lamun kedelang orang mesti katon. Salam rahayu, rahayu sagung dumadi dari Kisah Miaji.